Siapa ketua kelasnya? Oke, ketua kelasnya pimpin doa dulu. Ayo pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Selanjutnya, seperti biasa, kita hari ini nyanyi lagu nasional dulu, lagunya Garuda Pancasila. Oke, sebelumnya berdiri dulu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selamat duduk. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oke, pintar. Bentar ya. Tanggal berapa hari ini? 31. Tanggal bulan hari apa? Rabu. Rabu. Oke. Kemarin belajar apa? Ada yang masih ingat minggu kemarin belajar apa? Belajar apa? Perpindahan kalor. Ayo belajar apa? Pak? Kemarin kita belajar tentang kalor. Kemarin kita belajar tentang kalor. Ada yang masih ingat kalor itu apa? Lupa ya? Perpindahan panas. Oh, pinter. Tepuk tangan dulu. Jadi kalor adalah energi yang dapat berpindah dari energi yang tinggi ke rendah. Baik, hari ini kita belajar
kalian mengerti, agar kalian mampu menjelaskan pokok pikiran, dan menyimpulkan hasil kesimpulan isi teks penjelasan, dan mampu memahami apa itu konduktor dan apa itu isolator. Oke. Buka halaman 135. Oke, di sini ada Lani dan Ibu. Siapa yang mau membaca ke depan? Siapa yang mau jadi Lani? Ayo, jadi Lani. Siapa namanya? Diani. Oke, Diani maju. Yang jadi Ibu siapa? Ya, ini jadi Ibu. Baca ya. Ibu yang baca ya. Suatu sore Ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur dan Lani baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Lani menghampiri ibunya di dapur untuk memberikan bantuan. Wah, aroma masakannya wajib sekali. Ibu sedang masak apa? Nanti kamu juga tahu. Ini masakannya baru Ibu. Kemarin Ibu menonton acara memasak di televisi. Ibu sedang mencoba salah satu resep yang diajarkan di acara tersebut. Pasti kamu suka. Wah, kamu jadi penasaran. Aku jadi penasaran. Hebat juga Ibu bisa belajar memasak dari televisi. Berarti aku juga bisa ya. Televisi itu merupakan salah satu media elektronik yang paling banyak ditonton masyarakat kita. Kan ada banyak informasi yang bisa diperoleh dari televisi, termasuk informasi tentang memasak ini. Selain televisi, sekarang ada internet yang disediakan sebagai informasi. Melalui situs-situsnya, bantu Ibu memasak. Tolong ambilkan spatula kayu untuk mengaduk sayuran yang sudah Ibu masukkan ke dalam masakan kita. Baik, ngomong-ngomong, mengapa tidak memakai sendok sayur yang biasa kita pakai untuk mengambil sayur dari panci untuk mengaduk? Tahukah kamu sendok sayur yang biasa kita pakai itu terbuat dari bahan apa? Dengan spatula kayu itu, apakah keduanya terbuat dari bahan yang sama? Sendok sayur itu terbuat dari logam dan spatula itu terbuat dari kayu. Lalu manakah yang menurut Lani akan mudah panas bila disentuh Dengan kuah sayur. dengan kuah sayur yang Halo. di dalam panci itu? Sendok sayur dari logam aja Atau spatula. spatula kayu. Saya tahu Bu, tentu saja sendok sayur logam akan lebih mudah panas. Saya tahu mengapa. Saat sendok logam ini mengenai kuah panas, panas dari kuah itu akan dialirkan melalui sendok logam itu sehingga ia ikut panas. Itu konduksi kan? Iya, kamu mengamati dengan baik. Dari mana yang akan kamu Pakai mengaduk. mengaduk sayur itu? Spatula kayu atau sendok sayur logam? Ibu, tentu saja spatula kayu akan saya pakai agar tanganku tidak kepanasan. Terima kasih sudah mengingatkanku, Bu. Sama-sama. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi di sini tadi ada apa? Ibu dan Lani. Ibu menonton video masak dari mana? Oke, dari televisi. Televisi itu adalah media elektronik. Nah, selanjutnya di sini Ibu menggunakan sendok sayur. Nah, sendok sayur ini ada yang besi dan ada yang kayu. Nah, kalau besi itu dapat menghantarkan panas karena itu bersifat konduktor. Kalau kayu bersifat isolator, yang artinya tidak dapat menghantarkan
konduktor. Apa? Konduktor apa tadi? Besi. Benda yang mengantarkan panas. Bahan yang dapat mengantarkan panas. Kalau isolator? Benda yang tidak mengantarkan panas. Halo. Hai. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Sebelum lanjut pelajaran, mau nggak kita tepuk semangat dulu? Tepuk semangat. Tahu kan? Tahu, oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke. Selanjutnya di sini Ibu ada contoh. Nah, apa ini? Apa? Kelihatan tidak? Setrika ini di bawah sini bersifat konduktor atau isolator. Kalau yang di atas? Nah, ini apa? Panci. Ini bersifat apa? Di sini? Nah, jadi paham ya sampai sini? Paham dong. Nah, selanjutnya ini apa ini? Isolator atau konduktor? Oke, di sini ada gelas, plastik, keramik, karet, kayu, benang wool, kain, gabus, dan kertas. Itu bersifat isolator. Kita tangan dulu dong. Nah, selanjutnya ini konduktor. Kenapa konduktor? Karena panas. Di sini ada tembaga, besi, aluminium, kuningan, emas, baja, raksa atau merkuri, dan perak. Oke. Paham sampai sini? Paham ya. Nah, di sini ada lagi contoh 5 benda konduktor dan contoh 5 benda isolator. Yang pertama ada air. Air laut. Yang kedua ada besi, emas, perak. Kalau benda isolator ada berlian, oli, karet, dan gelas. Oke. Oke, buka halaman 137. Ada yang mau membaca? Aku, Bu. Tapi di bangku aja ya. Oke, silakan ketua kelas. Yang ini. Dengerin temannya ya. Halo. Dengerin temannya ya. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitar terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas
dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat mengantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat mengantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur. Terbuat dari logam jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitarnya. Kita. Oke, selanjutnya sudah. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Panci yang bisa digunakan untuk memasakkan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke penggunaan. Oke. Tadi sudah dengar temannya membacakan. Sekarang di sini kita lihat bahan konduktor dan isolator. Konduktor tadi apa? Isolator. Nah, di sini ada semikonduktor. Semikonduktor itu adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan semikonduktor itu adalah bahan yang sedikit menghantarkan panas. Nah, kalau konduktor tadi yang menghantarkan panas, isolator tadi yang tidak dapat. Nah, kalau semikonduktor ini yang sedikit menghantarkan panas. Oke. Selanjutnya buka di halaman 139. Di sini sudah. Kalian kerjakan tugas ini tentang tentukan hal-hal penting dari setiap paragraf bacaan. Nah, tuliskanlah dalam bentuk kalimat pada tabel berikut. Jadi kalian cari dulu pokok-pokok penting dalam 4 paragraf tersebut. Jadi misalnya di paragraf pertama pokok pentingnya apa? Kalian tulis di sini. Yang kedua juga seperti itu. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah, di sini itu ada konduktor dan isolator. Nah, oke. Sebelum kita kesini kita bahas dulu tugas yang tadi. Oke, pada paragraf pertama konduktor itu menghantarkan panas. Nah, konduktor ini biasanya ada pada benda-benda yang kita gunakan sehari-hari. Pintar. Nah, kalau isolator ini adalah benda-benda yang antara lainnya adalah kayu, kain, dan plastik.
Dan selanjutnya isolator. Isolator ini biasanya digunakan untuk memanaskan air. Isolator yang maksudnya di sini itu digunakan untuk memanaskan air, masak mie, dan lain-lain lah intinya ya. Nah, selanjutnya ibu ada sebelumnya ibu bagi dulu ke 4 kelompok. Yang ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan ini kelompok empat. Oke, ada yang mau perwakilan maju dari kelompok 1? Kelompok 1? Ayo, dia cuma nempel-nempel kok. Sini kan ada faktor, ada isolator, ada ini. Halo.
Dan juga kita tadi mencari pokok isi dari paragraf. Oke, paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Oke. Bagaimana perasaan hari ini? Senang nggak? Senang ya? Sudah belajar? Happy ya? Happy. Oke. Sebelum kita pulang, lihat halo. Sebelum kita pulang, lihat dulu di bawah kolong meja, di samping. Apakah masih ada sampah? Nggak ada ya? Kalau ada semua keluar ya. Oke. Sudah? Baiklah. Halo. Ketua kelasnya, pimpin doa dulu untuk kelas. Oke, untuk ketua kelasnya ya. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa sebelum pulang. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri berdoa. Oh,